Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone kelas premium yang cukup menarik. Ini adalah Xiaomi 11T 5G. Ini adalah smartphone premium yang bisa dikatakan dengan smartphone flagship kelas murah gitu ya. Ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang mengalami peningkatan lah jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Beberapa fitur unggulan ini adalah kamera belakang dengan resolusi kamera utamanya mencapai 108 megapiksel, kemudian layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, kemudian ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 1200 Ultra dan fast charge-nya itu 67 watt. Jadi ngecasnya itu paling cuma sekitar 40 menitan udah penuh. Ini saya dapat varian warna Moonlight White. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone 11T yang harganya 6 juta kembali 1000 ini. Oke, langsung kita lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone Xiaomi 11T nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian. Ini tentu saja ucapan terima kasih dari Alvinze, Country Director Xiaomi Indonesia. Kemudian kita dapat SIM card ejector. Ini dapat buku panduan dan kartu garansi. Kemudian kita dapat soft case bening silikon ya. Kemudian ini adalah unit Xiaomi 11T nya. Ini yang non pro ya. Saya dapat varian warna putih. Kemudian dapat kabel USB Type C. Ini kita dapat lagi charger 67 watt. Ini sayangnya kita nggak dapat adapter USB Type C ke audio ya. Padahal ini tidak dilengkapi dengan port audio 3,5 mili, sangat disayangkan ya. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit Xiaomi 11T 5G nya. Ini tampilan desainnya seperti ini. Casing belakangnya itu mengalami perubahan desain yang cukup signifikan, terutama pada bagian housing kameranya. Desainnya seperti ini. Kalau kemarin ada satu kamera utama yang nonjol gede banget, sekarang ini ada dua, walaupun sama-sama dilengkapi dengan triple kamera. Housingnya seperti ini, cukup keren, futuristik. Cuman ini nggak terlalu menonjol kayak seri sebelumnya. Kalau yang 10T Pro itu nonjol banget karena ada OIS-nya. Sayangnya di seri ini malah OIS-nya dihilangin. Saya nggak tahu alasannya apa sih. Katanya sih biar desainnya lebih tipis. Sementara kalau kita lihat dari sisi depan ya nggak jauh beda dengan smartphone yang lain dengan layar punch hole. Kemudian di sini kita lihat casingnya ini saya dapat varian warna putih, tidak ada efek gradasi atau apapun ya. Warna putih dan ini nggak gampang ninggalin apa ya, sidik jari gitu ya. Jadi glossy tapi nggak terlalu glossy kayak matte gitu finishingnya. Kemudian di frame-nya ini terbuat dari bahan aluminium, cukup solid ya. Dan dia lebih ringan dari seri Mi 10T Pro sebelumnya. Dan kita lihat dari sisi depan ini bezelnya lumayan tipis. Kemudian sudah menggunakan Gorilla Glass Victus yang terbaru. Cuman sayangnya smartphone ini nggak dilengkapi dengan kemampuan tahan air. Dia cuma tahan cipratan air dengan sertifikasi IP53. Oke, kita lihat dari sisi depan ini ada punch hole buat menempatkan kamera depan ya. Kemudian tidak ada tombol apapun di sini. Kemudian dari sisi belakang ini ada 3 buah kamera dan dilengkapi dengan LED flash. Dan di sini ada modul mikrofon di sebelah sini, kecil di sini ya. Kemudian di sisi bawah ini ada logo Xiaomi 5G. Sementara di sisi bawahnya ini ada speaker grill, ada port USB Type C, ada mikrofon dan ada slotnya. Kita coba buka. Ini tampilan slotnya seperti ini. Ini udah dual SIM ya, tapi nggak ada micro SD-nya. Kemudian di sisi kiri tidak ada tombol atau port apapun. Sementara di sisi kanan ini ada tombol volume rocker dan ada tombol power. Oke, secara umum build quality-nya cukup solid, menarik dan mewah. Oke guys, ini smartphone Xiaomi 11T nya sudah saya lakukan setup dan ini tampilannya. Oke, ini smartphone ini sudah mengusung layar AMOLED dengan resolusi Full HD dan sebelumnya itu IPS ya. Ini jadi ada peningkatan dari segi kualitas layar, warnanya itu lebih hidup dan kemudian juga scrollingnya juga lebih mulus karena refresh rate-nya 120 Hz. Di sini kalau dilihat lebih dekat tampilan layarnya begitu tajam, colorful, enak banget dipandang di mata. Kemudian kita lihat
viewing angle-nya cukup luas. Ini masih pakai refresh rate standar yang 60 Hz ya. Refresh rate layar Xiaomi 11T ini dapat kita atur sendiri di menu setting, kemudian di bagian refresh rate kita bisa pilih 120 Hz agar tampilannya lebih mulus, animasinya lebih mulus. Ini tadi defaultnya 60 Hz, saya pindah ke 120 Hz ya. Kemudian kita coba untuk scroll, lebih mulus, lebih enak ya. Jadi impresi awal layarnya cukup bagus. Fitur keamanan yang dimiliki Xiaomi 11T ini cukup lengkap. Ini ada screen lock, ada fingerprint sensor, ada face unlock. Kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Ini smartphone Xiaomi 11T ini sudah menggunakan MIUI versi 12.5.1. Kemudian basisnya masih Android 11. Dan ini ada updatean, saya nggak tahu apakah update Android 12 atau bukan. Sepertinya bukan. Ini smartphone ini dilengkapi dengan RAM sebesar 8 GB dan memori internal 256 GB. Dan di sini terlihat memori yang kosong ada 229 GB. Kemudian kita beralih ke device info HW. Di sini kita lihat informasinya cukup akurat. Ini Xiaomi 11T terdeteksinya. Kemudian platformnya MT6893, artinya MediaTek Dimensity 1200. Dan di sini terlihat sensor kamera yang digunakan. Kamera utamanya adalah Samsung ISOCELL S5K HM2, sama seperti yang digunakan di Redmi Note 10 Pro. Kemudian ada OmniVision 16A1 untuk kamera depan. Kemudian ada Sony IMX355 untuk kamera ultrawide angle-nya. Ini RAM-nya 8GB menggunakan LPDDR4 ya. Di sini SoC-nya juga terlihat akurat, Dimensity 1200 Ultra yang terdiri dari 3 cluster. Sistemnya juga terlihat Android 11. Ini layarnya juga terlihat resolusinya Full HD, refresh rate-nya 120 Hz, HDR-nya nyala, HDR10 ya. Kemudian mendukung Dolby Vision. Di sini free RAM-nya cukup gede, ada 4GB. Setengahnya kosong berarti dari RAM 8GB itu. Ini informasi mengenai kameranya. Salah satu daya tarik utama dari Xiaomi 11T ini adalah kameranya. Ini kameranya 108 MP. Kita coba buka aplikasi kameranya. Ini buat teman-teman yang udah pakai smartphone Xiaomi nggak akan asing lagi dengan desain tampilan antar mukanya. Ini di sisi atas ada menu untuk mengatur setting seperti aspek ratio, timer, kemudian ada movie frame, grid line, super macro, tilt shift, time burst. Kemudian kita buka setting. Untuk setting yang lebih advance lagi, kita coba nyalakan. Kemudian di sisi atas lagi ini ada pengaturan, ada shortcut untuk mengaktifkan Google Lens. Kemudian ada shortcut untuk mengaktifkan filter. Dan di sini ada AI, HDR, dan LED flash. Sementara di sisi bawahnya ini ada toggle untuk mengatur lensa, ada ultra wide angle, wide, kemudian ada zoom 2 kali. Ini zoomnya adalah digital karena tidak dilengkapi dengan kamera telefoto ya. Di sini ada mode Pro. Mode Pro-nya bisa mengatur white balance, fokus, shutter speed, ISO, dan EV. Kemudian juga ada lensanya. Kemudian di sini ada video, ada foto, kemudian ada mode portrait. Dan kita coba lagi ada mode apa saja yang tersedia, cukup lengkap. Ada mode night, 108, short video, panorama, dokumen, vlog, slow motion, time lapse, dan movie effects. Di sini di bawahnya juga ada long exposure, dual video, dan clone. Cukup lengkap ya. Kita coba lihat hasil jepretan kamera dari Xiaomi 11T. Ini seperti ini. Fokusnya cukup akurat. Di sini detailnya dapat, saturasi warnanya juga cenderung natural, dan efek bokeh di belakangnya ini sangat natural sekali. Kita coba lihat kamera ultra wide angle-nya. View-nya lebih luas. Detailnya memang tidak sebagus kamera utama, tapi untuk kondisi malam hari ini termasuk lumayan oke. Kemudian kita lihat fokusnya lagi. Detailnya juga oke, ini pakai ultra wide angle. Kemudian kita coba lagi fokusnya, kamera utama ini detailnya dapat. Sementara di sini kita lihat zoom 2 kali, detailnya masih oke, tidak terlalu ada penurunan kualitas yang signifikan. Berikutnya kita coba kamera depan. Ini adalah hasil jepretan kamera depan. Sebenarnya warnanya natural, cuman di kamera kelihatan agak kebiru-biruan. Di sini kita lihat detailnya oke, memang sedikit dibikin agak soft, jadi detail wajahnya lebih mulus.
tapi ini nggak lebay ya, masih bagus, detailnya masih oke. Untuk kamera depan terbilang baik untuk harga segini. Oke, impresi awal kamera depan maupun belakang dari Xiaomi 11T ini cukup baik. Nanti versi lengkapnya bisa dibaca di blog ya. Berikutnya kita coba suara ringtone dari Xiaomi 11T ini. Dia dilengkapi dengan speaker stereo dengan fitur Dolby Atmos yang bisa bekerja ketika kita tancap headset. Kita coba untuk memutar musik ya. Ini suara dual speaker Xiaomi 11T ini cukup jernih, nyaring, dan enak banget didengerin. Jadi nanti buat dengerin musik kayaknya enak banget. Oke, impresi awal Xiaomi 11T Pro ini menawarkan desain yang cukup menarik, peningkatan fitur dan spesifikasi yang cukup signifikan jika dibandingkan generasi sebelumnya. Dan salah satu hal yang menarik dari smartphone ini adalah layarnya udah AMOLED dan refresh rate-nya 120 Hz. Mungkin teman-teman penasaran bagaimana detail review dari Xiaomi 11T ini, nanti akan saya upload di blog. Sampai di sini dulu ulasan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.